Halo guys, hari ini kita tuh lagi mau ngebahas Google Pixel karena kan Google Pixel tuh lumayan menarik dan gue lihat banyak tech-tuber di Indo atau di luar tuh banyak bahas Google Pixel. Dan kebetulan di sini kita datengin langsung yang fans diehardnya Google Pixel. Mana ada? Oh enggak ya. Apa yang nggak punya? Jadi karena pokoknya hype-nya itu lumayan tinggi kan dan gue ngeliat Bener. orang beberapa kayak artis-artis gue ngeliat itu ada yang pakai Google Pixel, padahal artis tuh harusnya kan pakai iPhone, kenapa dia tertarik sama Google Pixel? Berarti kan Google Pixel ini kan menawarkan sesuatu yang berbeda aja gitu, kenapa jadi daily driver orang-orang yang ada duit nih sebenarnya. Makanya kita mau ngebahas sekeren apa Google Pixel 9 yang baru ini. Kita bahas dulu dari awal dulu nih. Yang pertama kan kita udah ngeliat nih Google Pixel 9 dan yang Betul. kita pegang nih Google Pixel 9 Pro XL. Dan thanks juga buat Om Biar yang udah minjemin ini ke kita. Menurut lu desainnya kayak gimana? Dari perspektif Ini jujur aja gue suka desain Pixel. Yang gue suka tuh desain. Cuman di tahun ini gue nggak suka tuh dia sampingnya itu lebih kayak iPhone 14 Pro. Iya. Ini Lebih ke iPhone-iPhone. betul. Dan kenapa gue nggak beli iPhone 14 Pro sebenarnya ini. Tapi banyak orang yang nggak suka sama kamera BAM-nya. Gue sih suka banget ya. Kalau gue sih tombolnya sih, lebih ke tombol-tombolnya tuh kayaknya yang lebih keras Iya gitu sih, loh. betul. Kalau misalnya lu bandingin sama iPhone nih kan lebih apa ya? Soft gitu Iya. kan. Clicky gitu kan. Bikinnya enak. Lebih berasa gitu. ini kayak HP apa ya? Betul, kayak handphone 5 jutaan. Betul. Betul. Cuman ya beberapa orang memang tidak mempermasalahkan itu karena itu ya udahlah. Apalagi Subjektif kalau lah lu ya. udah pakai casing, biasanya itu suaranya kedamper. Oke. Jadi nggak seberisik itu. Kita bahas dulu dari sisi spek nih, Di. Dari SoC sendiri tadi dia pakai Tensor Tensor G4. Tensor G4 sekarang kan. Dimana sebenarnya kalau dibandingin Snapdragon atau yang MediaTek yang Flagshipnya flagshipnya harusnya kan nggak sekencang itu kan, jauh bawahnya, jauh. jauh banget. Kenapa Oke. dia masih berani pakai SoC sendiri menurut lu? Gua nggak tahu sih. Mungkin bisa dijauh di Bego Teknologi karena itu terlalu jahat. Oh gitu. Iya. Oke. Terus yang mau angkat lagi dari spek ini apa, Di? Kira-kira dari lu, Di? Yang pasti gua kalau di SoC ya udahlah ya. Mungkin dia sekarang kan di Tensor ini mungkin nggak ngejual performance, tapi dia lebih ngejual di bagian AI-nya. Digedein di AI, terus dia processingnya maunya di lokal. Iya, sama di bagian layarnya katanya dia ada upgrade juga. Ya walaupun kelihatannya minor gitu ya, tapi ya it's okay lah. Dia sekarang katanya pakai panel LTPO katanya. Bener nggak sih? Ya kan, LTPO yang menurut 120 Hz. gua untuk flagship itu emang udah wajib LTPO. Karena kan variable refresh rate itu udah penting banget kan. Lo bisa turun ke 1 Hz itu menurut gua udah hal yang wajib di flagship gitu. Flagship. Karena kan beberapa kayak Samsung sekarang masih belum. Dia paling rendah kalau nggak salah di 24 gitu, atau beberapa ada yang 10 gitu. Kalau nggak salah tapi umumnya di 24. Menurut gua agak disayangkan untuk di 2024 flagship belum bisa 1 Hz. Karena 1 Hz itu bisa ngejamin baterai lu jauh lebih irit gitu. Iya. Kalau dari memori otomatis sudah oke lah ya 16 GB. Ini overkill sih sebenarnya menurut gua. Storage. Kalau storage dia pakai apa nih, Di? Lu Harusnya UFS 3 atau 4 ya. Harusnya 4 Oke. sih. Gua Nanti belum cek dicek Game4 apa, ya. divalidasi nanti Iya. ditambahin gambar. Tapi dari sisi storage sendiri 256 GB, 512, 1 TB. Harusnya variannya itu udah cukup Ya, oke lah. udah Ya. cukup oke lah. Maksudnya nggak usah ini sesuai budgetin aja. Lo mau 256 silakan. Dari sisi baterainya menurut gua Oke sih, 5.000. iya, tapi nggak ada jadi apa ya? Menurut gua tuh 5.000 tuh udah B aja gitu loh untuk sekarang. Betul, bener. Gua setuju juga. Apalagi dengan handphone Cina udah punya teknologi baru untuk Iya. baterainya. Kemarin Ah. Vivo kan Blue Volt teknologi lu bisa handphone tipis 5.500 mAh, handphone yang normal 6.000 gitu Iya. kan. Terus Ini dari beda. sisi chargingnya juga kan. Nah. Charging ini jelek banget. Emang itu kebiasaan handphone non Cina. Oh gitu. Apple juga, Samsung juga, ini juga. Emang kebiasaan non Cina tuh dia nggak main di jualan baterai. Oke, itu tadi baterai. Sekarang kita bahas untuk ke performance-nya. Karena kan performance-nya ini penting banget. Walaupun sebenarnya setelah kita tes, performance-nya itu tuh agak mengecewakan. Kan? Dengan harga 18 jutaan, menurut lu gimana performance-nya? Lu udah Hancur. happy? Hancur lu bilangnya. Maksud gua lo pada mau bilang ya udah ini kan Google, lo ini kan Pixel, ini nggak jual gaming, tetap aja bro gitu loh. Tetap ya. Harusnya tuh flagship ya harus yang top of ya tertingginya lah, lo bisa nyaingin dengan kompetitor lo gitu. Oke. Menurut gua kacau sih gitu loh. Untuk Antutu dia tuh dapat 1.100.000.
Yang wildlife-nya lah itu. Wildlife-nya yang ekstrim 2561. Iya. Rata-rata flagship udah di 3.000-an. 3.000 bahkan ada yang lebih. Berarti ini sangat mengecewakan dari sisi performance. Menurut gue ya itu dia, lu tidak bisa mengharapkan performance yang lebih untuk sebuah pixel gitu. Tapi pas di saat di tes juga nih, sama tim gua pas lagi gaming atau pakai still nomad like stress test, itu stability-nya itu tuh 70%. Ya, lu lihat aja nih, base loop score-nya 1000. 70% berarti 700. Itunya tuh stability-nya tuh. Nahan di 700 tuh. Berarti di bawah. Maksud gua stability test ya udahlah, maksudnya kan itu kan seberapa tahan kan, lu tahu kan stability test. Ya tapi kalau misalnya skor awalnya tinggi, stability-nya tinggi kan bagus. Iya. Tapi kalau skor rendah, stability tinggi buat apa? Tapi 70 masih yang kayak bagus lah. Tapi masih yang nggak bagus. Bukan hal seperti apa-apa, apalagi ini flagship gitu. Maksud gua, sebenarnya gue pengen malas bahas performance di pixel gitu loh. Karena ya capek hati gue bertahun-tahun nungguin pixel, ternyata pixel begini-gini aja. Tapi menurut gua ada satu yang ngobatin itu adalah fitur-fiturnya. Ya. Yang banyak banget dibahas. Karena gue lihat juga bahas-bahasan kayak siapa ya, YouTuber cupu gue lihat ada fitur add me ya, gitu lah. Nah, gitu. itu tuh maksud gue jadi kelebihan untuk ngobatin kekurangan-kekurangannya dia. Betul. Gitu. Ya itu dia AI yang dijual di Pixel ini. Oke, kita bahas satu-satu dulu nih fiturnya di. Boleh. Yang kita tangkap nih ada Pixel Screenshot. Nah, kalau Pixel Screenshot tuh sebenarnya cuman kayak kita screenshot terus kita bisa milah-milah lah informasi apa yang mau kita tangkap di situ kan. Jadi lebih menggampangkan kita lah kan untuk misalnya ekstrak teks dan segala macam. Bahkan di iPhone pun sebenarnya ada kan. Ada juga. Kalau lu screenshot lu tap teksnya bakal ngeblok gitu kan. Jadi itu nggak bisa kita ngomong fitur yang baru banget. Bukan kan? inovatif gitu kan. Pixel Studio Pixel Studio. Nah, ini juga beberapa handphone juga udah mulai ada. Dan di handphone lain pun juga udah mulai ada. Samsung udah ada yang gambar-gambar yang kita gambar di pakai pensil. kita mau masukin ornamen lain. Betul. Misalnya ada foto kita mau masukin tambahin gelas atau tambahin topi gitu-gitu kan. Oke, tapi ya bukan eksklusifnya dia juga kan, cuma beda nama doang. Eksklusifnya Google aja lah. Oh gitu. Pixel Studio gitu lah ya. Next, Add Me. Nah ini nih yang banyak nih. Nah ini rame banget. Ini rame kan, banyak nih karena gue liat si Mas Effendi itu tuh ngebahas juga Add Me sendiri dedicated gitu kan. Kontennya dibuatnya, menurut lu gimana Di? Soalnya kalau untuk sekarang belum rapi-rapi banget, tapi sejauh ini HP apapun yang gue coba belum bisa kayak gitu. Nah kalau udah ketemu belum? Gue sih ngeliatnya adminnya Pixelnya udah cukup rapi ya. Maksud gue dia tuh bisa ngeblend objek pertama dan objek kedua yang rapi gitu tanpa ada perbedaan cahaya kan. Biasanya tuh kalau digabungin biasanya yang paling berbahaya di bagian pencahayaannya kan. Kadang lu belang, kadang lu gelap sendiri, yang lain terang gitu kan. Nah ini gue sih ya sebenarnya oke, tapi dari segi penggunaannya aja yang menurut gue sih ini agak lucu gitu loh. Kayak lu kayak nggak punya teman banget sih, atau enggak lu nggak punya. Berarti tujuannya untuk anak introvert fitur ini. Iya gue anak introvertnya, gue lebih baik nggak usah foto gitu loh. Gitu. Ngapain gue foto berdua dengan diri gue sendiri atau mintain orang foto gitu, aneh banget. Dan ini harus diapresiasi juga ini tadi, yaitu tuningannya bisa rapi gitu antara objek pertama dan objek kedua gitu, nggak ada perbedaan yang aneh-aneh gitu. Dan emang harus ada AI untuk memprosesing ini. Bener. Kalau nggak ada AI sih jadi goblok gambarnya. Hancur sih. Karena dia nggak bisa belajar kan. Oke, terus ada video boost 8K. Itu gimana menurut lu? Ya gue sih, gue nih pasti nih orang-orang yang ngarep videonya 8K bisa, handphonenya bisa 8K. Menurut gue tuh orang-orang itu goblok. 8K ini juga kan sebenarnya lebih pakai apa ya? Lebih pakai processing AI kan sebenarnya di upscale gitu kan. Betul. Terus dirapihin. Dan gue juga, lu percaya nggak itu diproses lokal? Harusnya sih lokal sih. Menurut gue kalau misalnya lu record 4K dan di upscalein ke 8K dan lewat upload via drive-nya si Google, menurut gue sih itu soalnya ya, setelah banget soalnya prosesnya itu sebenarnya harus dikirim ke cloud dulu. Jadi harus ada internet. Berarti waktunya lama dong ya? Gue sih belum nyoba ya. Terus Magic Editor, nah ini sama aja kayak ya banyak handphone lah udah pada bisa. Lah ya, bukan sesuatu yang eksklusif. Ya walaupun dia duluan sebenarnya sih menurut gue ya. Iya. Dulu Pixel 6 juga ada. Pas awal-awal. Kalau nggak salah ya, seinget gue dia yang pertama deh. Ya ini kan yang dia implementasi kayak untuk nambah-nambahin objek di Samsung itu kan. Ya. Kan implementasi dari sini kan sebenarnya kan.
Oke, mungkin menurut gua itu yang paling menarik tuh di Gemini Live ya. Tuh. Walaupun di HP lain ada, ya karena di Android juga kan, Ya, Android pasti lain bakal ada. juga. Cuman dia lebih apa ya? Dia mungkin lebih banyak kolaborasi sama apps-appsnya Google sih. Yes. Karena ini OS-nya Google. Betul. Dan dia bisa kolaborasi sama banyak apps yang dia buat sendiri. Ya kalau misalnya kita ngelihat dari Gemini AI-nya sendiri kan itu bisa connect ke Gmail kita dan segala macam. Nah, harusnya dengan di smartphone dia bisa connect ke kalender, ke clock kita, set alarm dan segala macamnya. Bahkan lebih pintar dari Siri mungkin. Harusnya ya, selama Siri belum update Apple Intelligence juga. Oh iya, Gitu ya. tetap ya. Tetap Oke, ya. mungkin dari Gemini Live itu memang harus kita head to head banget sama si Apple. Intelligence ya. Ya udah, sekarang kita bahas kameranya aja. Nah, Oke. ini kamera menurut gua menjadi salah satu apa ya? Nilai jualnya Pixel lah. Karena dari awal pun emang dia tuh bisa head to headin dengan yang lain walaupun tidak bagus banget ya. Makanya gue di sini gue penasaran kan. Kita udah ambil tes juga tadi kan sama lu berdua, kita sama anak-anak juga. Ambil tes bandingin handphone Pixel, iPhone 15 Pro sama Vivo X-Fold 3 X-Fold 3 Pro gitu kan. Nih, HP-nya. Nah, jadi handphonenya. Ini kita udah bandingin, tadi kita ambil beberapa. Dari detail gua jujur aja dari Pixel ini udah bagus. Apalagi dia itu prosesnya udah by AI dan AI-nya menurut gua ini bisa diandelin karena dia AI-nya tuh nggak kayak artificial. Dia bisa menyesuaikan dengan aslinya. Apalagi kalau di zoom bagian daun-daunnya, Daun mana ini? ya daun-daun rumput ataupun daun di pohon itu menurut gua masih cukup asli dengan yang apa yang kita lihat gitu. Ya kan yang paling mendekati kan si iPhone, si Vivo juga udah bagus gitu. Cuman kan Kalau Vivo lebih kelihatan artificialnya karena dia kontrasnya terlalu tinggi. terlalu hijau Iya, gitu-gitu warnanya juga walaupun ini kita bisa state warna banget ya. Tapi dia kontrasnya masih lebih tinggi dibandingkan iPhone sama si Pixel. Tapi Pixel udah bisa ngejual detail yang rapi. Dynamic range tadi gue juga lihat by phone-nya aja Pixel tuh oke lah, ini bisa banget dijual gitu. Lu bisa lihat di basement-nya itu tuh, ya Sini. kan? Basement mobilnya itu si Pixel bisa ngasih data lebih untuk di bagian underexpose, sedangkan iPhone itu udah mulai berkurang, lihat aja. Ya kan garis-garisnya itu kan yang sebelah kiri tuh. Nah, itu kan ada, sedangkan iPhone itu udah mulai gelap dan Vivo kayaknya nggak kelihatan. ya udahlah ya gitu ya. Good luck, lihatnya good luck. Tapi ya ini sangat ini banget ya, sangat kayak lu mesti lihat lebih detail. Dan juga lu bisa lihat tuh di bagian yang ini tuh yang oranye-oranye atas itu. Pixel gue bisa bilang lebih oke karena dia datanya lebih jelas, lu bisa ngelihat tulisannya. Iya, itu Objeknya juga masih detail. iPhone udah hancur. Ini masih di satu kali semua ya. Satu kali di lensa utamanya tanpa ada pakai HRS. It's okay semua, tapi iPhone udah mulai berkurang. Vivo pun juga tuh di bagiannya udah mulai ada noise yang lumayan lebih. Tapi kalau lihat atasnya lagi tuh, kalau lu pixel briefing tuh garis-garisnya ini tuh kan, si Pixel ini kayak nggak ke-generate jadi high resolution gitu ya, nggak kayak si iPhone di smoothing. iPhone paling hancur ya? Ya bisa dikatakan ya. Yang Untuk dari segi jarak detail kecilnya ya. iya. Ya, Kalau iPhone masih apa kayak pecah, udah mulai kelihatan pecah. Yang ini masih jelas. Masih kelihatan bentuknya. Ini itu Vivo juga, masih jelas. Iya itu sih. Threadnya juga mirip kayak iPhone, jadi itu dia warnanya objek-objeknya itu tidak kayak kehilangan detailnya. Iya. Jadi masih sangat rapi. Ya mungkin kalau lu lihat zoom ya di bagian si ion-ionnya ini nih ya udahlah gitu kan, namanya juga ultra awet. Lu expect apa juga sih gitu kan. Cuman kalau di sini kalau misalnya kita lihat nih, ini lebih terang daripada ini udah mau ke hitam. Iya sih. Dan ini masih ada kelihatan hijau yang untuk dari iPhone. Ya. Di Pixel udah mulai kalah lah dari sisi warna, informasi warnanya. Ya mungkin juga sih ini berkurang sih. Cuman yang kelihatan banget di lensa wide itu memang ya ini tadi lampu beda banget. Tadi itu udah beberapa kali tag juga kan, ada lampu yang tadi lampu tawan tadi kan kelihatan beda juga. Coba kita cari di sini ada apa enggak ya. Nih, tadi ini dia yang kita maksudkan tuh lampu-lampu tuh kayak gini nih. Informasi ini ngomongin informasi warna atau apa sih? Informasi warna. Iya, informasi warna lah ya. Nah,
dari iPhone sama ini nih ya Itu waras kayak gini. masih merah. Ya. Sama mata kita yang kita lihat pun ya kayak gini warnanya kan. Iya. Nah cuman kalau dari si Google Pixel Ya udah hilang dia. Ya, Warnanya kayak- warna-warna night kayak- mode gitu. kayak nangkep apa LED-nya, Betul. kayak nangkep LED-nya. Nah menurut gue hal-hal kayak gini nih bisa dioptimize sih, karena kan dari cara nangkep gambarnya dia tahu bahwa ini lighting Ya. gitu, dan tapi dia telan mentah-mentah kayak gini kan. Ini lighting doang gitu Iya. ya, tapi nggak ada warnanya. Jadi kalau Apa. misalnya dia bisa update, harusnya sih dia bakal ngupdate hal ini sih. Kalau dia ngupdate hal sini, lighting warnanya apa harusnya ditempel warna itu. Atau dia kalau mau lu mesti pakai night mode-nya. Betul, harus dicoba dari sisi night mode-nya. Betul. Oke, nah di sini nih yang foto orang nih, Didi. Menurut lu gimana nih, Didi? Kalau skin tone ya gue sebenarnya agak sulit juga ya, apalagi di TV gini kan. Kalau skin tone sih masih kelihatan manusia aja yang ini yang iPhone ya. iPhone tapi diterangin sebenarnya. Sebenarnya asli kalau dari segi shadow-nya kiri bagus. Oh ini. Kalau lihat lagi karena dia ya ini kan sore dan lu membelakangin matahari kan. Iya. Nah harusnya emang dari segi shadow harusnya paling benar si pixel kiri, si pixel ini. Oh. Tapi kan kalau iPhone kan emang ini ya kameranya anak cewek, orang-orang yang cewek-cewek gitu kan, yang pengen auto cantik gitu kan. Ini periscope ya. Kalau periscope itu iPhone telenya di 3 kali, Vivo itu di 3 kali juga, Iya. dan kalau Pixel itu di 5 kali pakai periskopnya sama kayak Vivo. Kalau telenya ini 3. Ya menurut gue sih ya karena periskop memang kita pasti kompensasi dari segi cahaya, pasti bakal lebih gelap karena kan yang sejauh gitu kan. Ya kalau Pixel karena periskop pasti lebih gelap di bagian pohonnya juga, tapi detail di biang lalanya itu bagus. Gue suka sih. Yang ini. Dia masih Iya. kelihatan warna pinknya ada. Betul, pinknya ada, dan juga ya maksud gue dia bisa nge-generate gambar yang segitu deketnya dengan kamera telejauh tuh masih bagus. Sedangkan Vivo dia itu mengikuti ini aja sih, udah gelap-gelap aja Ini gitu. lebih ke warna biru ya kalau misalnya dilihat. Betul, dia gak geser warnanya, enggak Biru apa? biru-biru ya, agak biru. Iya, biru. Karena yang Oh dia itu- dalamnya di kelihatan biru itu malah kelihatan dalamnya. Padahal dalamnya ini di sini putih kan. iya, Misalkan. dan dia ngikut ke batang-batangnya, batang biru. Sedangkan itu kan agak kuning-kuning merah kan gitu. Cuman kalau dari dekatnya dia masih agak Nah, iya. waras, hijau, terang, masih terang. Yang lainnya gelap semua. Yang lainnya udah gelap semua. Tapi yang Vivo dia masih terang. Iyalah, terang lah. Cuman ya balik-balik jadi beda aja warna jadinya kan. Yang iya. jauhnya tuh jadi beda warna. Kan? Iya, secara teknis menurut gue Vivo masih agak sedikit melenceng, tapi it's okay lah. Untuk detailnya dia bagus soalnya. Sekarang tuh kesimpulannya menurut lu dulu Di, gimana Di? Ini HP tuh udah dengan price range-nya dulu, pasti kan balik-balik kan ke harga dulu nih. Kita Ya. jangan ngomong ke brand dulu nih, karena kan kalau brand tuh terlalu subjektif. Misalnya kalau ada orang yang suka sama Google Pixel ya dia pasti belilah. Dia Betul. nggak peduli Itu sama fanboy udah beda. speknya apa. Fanboy udah beda. Nah, kita ngomong yang masih rasionalnya dengan harga dan spesifikasi dan performa yang ditawarkan. Tuh. Ini Menurut lu? dengan pandangan kita sebagai ini ya, pengguna Iya. sejam 2 jam lah. Oke. Maksudnya kita belum tes lama gitu kan Iya. ya. Yang menurut gua dari Pixel ini sih yang gua mesti lihat dan juga mesti rekomendasikan itu ya lu lihat ini sebagai handphone flagshipnya Google aja sih. Tapi lu tidak usah mengharapkan performance yang tinggi atau improve yang besar gitu. Karena ya menurut gua di Pixel 9 Pro XL ini sekedar kayak pembaruan yang biasa aja ditambah AI gitu. Iya, Tapi fitur-fiturnya ya. as a flagshipnya Pixel dia tetap bagus juga, gue rasa. Ya tapi ya itulah, lu mesti korbankan yang lainnya aja sih. Kameranya untuk standarnya udah bagus, flagship punya. Ya memang beberapa kan ada yang plus minus. Tapi kalau kita lihat juga penilaian Pixel dan juga iPhone tuh cukup imbang. Kadang iPhone bagus, kadang Iya. Pixel bagus gitu. Cukup inilah, tinggal teknis pemotretannya gimana, sama style lu foto kayak gimana. Kalau dari layarnya udah bagus, LTPO juga by spec-nya. Terus desainnya pun juga gue suka gitu, nggak jelek juga. Ya ini handphone bagus itu, apalagi OS-nya ya OS yang mungkin diharapkan Betul banget ya. diharapkan sama warga Indonesia punya di sini gitu loh. Yang bisa gua dapetin di sini adalah sejauh ini ya, Nah. cuman kameranya aja nanti yang bisa gua
apa ya, bisa tuning sendiri Iya, kan. betul. Mungkin bisa pakai third party apps yang lain Iya. mungkin yang sesuai sama yang kita pengenin kan. Iya. Cuman dari sisi lain-lainnya kayaknya masih belum ada, dari performance enggak juga, Iya. dari sisi body ya kan balik kalau desain kan perspektif masing-masing kan. Iya. Gue sih masih belum gitu. Ya at least kita udah nyoba, seenggaknya ini udah bisa nunjukin lah hands on kita, bukan Iya. full review Bukan lengkap review. banget. Ini hands Lo on kalau kita. ngomong ini review, gua anjing-anjingin di Bego Teknologi. Enggak, Bang. Nah, Abang. mungkin kalian bisa tunggu itu di Nyantek ya. Kita tunggu harusnya sih lu mah nggak masalah ini mah. Enggak, maksudnya kan kalau dia marah-marah, ini review apa sih gitu. Ntar gua bakal maki-maki lah. Iya. Lu kalau ketemu sama si Gary sih, wah. Oh iya. Soalnya mulutnya lebih anjing daripada anjing. Betul. Anjingnya takut sama anjing. Anjingnya takut. Sama anjing. Oke, ada lagi nih tambahan dari lu? Udahlah, tapi setidaknya nih experience-nya mantap pakai Pixel. Jarang-jarang. Oke, mungkin itu dia tadi konten kita hands-on untuk Google Pixel 9 Pro XL. Nah, komen aja, kasih pendapat kalian di bawah, kasih pendapat kalian lah tentang HP ini mungkin. Apalagi kalian yang sebagai pengguna Google Pixel, mungkin komen aja di bawah karena kita tuh butuh banget pendapat kalian untuk Google Pixel ini biar bisa apa ya? Biar kita tuh punya tambahan wawasan lah ya untuk sebenarnya tuh HP ini bisa dieksplor sejauh mana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi dan Aldi Nyantek. Jangan lupa juga subscribe Nyantek yang belum subscribe. Iya. Kita 100.000 followersnya Dika ke gua gitu. Waduh, kita juga nyari. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye.